Halo semuanya, jadi saya Primus. Saya akan menjelaskan praktikum tentang pressure control. Nah, pressure control ini adalah alat yang bertujuan untuk mengatur pressure dalam tangki secara otomatis. Nah, cara singkatnya, mengatur pressure dalam tangki ini dengan cara fluida yang masuk akan diatur dengan valve dengan membuka atau menutupnya dengan variabel yaitu pressure. Nah, pada saat ini jika set point kurang, maka pompa akan menyala dan katup keluarannya akan tertutup sehingga mencapai set point. Nah, jika lebih, set point yang diberikan yaitu pompa akan mati dan valve akan terbuka lebar. Nah, di sini ada dua alat penting, yaitu adalah pressure control apparatus tipe Armfield dengan PCT53. Dan di sini ada PC dengan software yang terinstall yaitu ArmShock. Nah, di alat pressure control apparatus ini kita mempunyai komponen-komponen penting. Di antaranya adalah pressure gauge untuk melihat pressure secara manual. Dan itu di belakangnya adalah sensor yang terhubung ke PC. Nah, di bawahnya adalah tangki untuk menyimpan fluida dari source-nya. Nah, di sini ada 4 valve yaitu CV1, CV2, CV3 dan CV4. CV1 ini adalah input, CV2 ini adalah outputnya, CV3 adalah solenoid dan CV4 adalah overflow. Nah, selanjutnya kita akan mengatur pressure pada pressure control apparatus dengan menggunakan software Armfield. Ya, pertama-tama kita buka aplikasi PTC53 Pressure Control. Ya, ditunggu sebentar, kemudian dipilih Inflow Control, PC Control, kemudian diklik Load. Ditunggu sebentar, kemudian tampilannya akan berubah seperti ini. Ya. Kemudian pertama-tama kita nyalakan power on dan pastikan tangki dalam keadaan kosong, kemudian klik zero. Ya, selanjutnya kita cek dulu pompanya dengan menaikkan kecepatan pompa secara perlahan dan bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Kemudian klik PID box. Kemudian kita ubah set point-nya menjadi 0,2 bar. Kemudian proportional B-nya 200 dan integral time-nya 0. Kemudian diklik otomatis, apply dan OK. Dan klik go. Dan kita bisa lihat di tabelnya sudah terbaca data-datanya. Kemudian kita ke grafik, dan untuk men-settingnya bisa dilihat di layar, dan kita bisa melihat perubahan respon pada grafik di layar. Kemudian solenoid valve-nya itu kita buka, kita lihat lagi grafiknya. Nah, respon yang terjadi akan merujuk ke set point yang kita tuju, yaitu 0,2 bar. Sembari ditunggu. Nah, di situ bisa dilihat bahwa respon itu ada di sekitar grafik 0,23 bar. Kemudian set point-nya kita ubah ke angka 0,3 bar. Kemudian klik apply, kemudian OK. Kemudian kita lihat lagi grafiknya. Dan di situ terjadi perubahan respon dan ditunggu sampai terjadi perubahan yang cukup stabil. Nah, bisa dilihat di situ sudah terjadi perubahan. Kemudian kita klik lagi PID box-nya. Set point-nya kita ubah ke 0,2 bar dan klik apply, kemudian OK. Kemudian kita lihat lagi grafik perubahannya, respon perubahannya. Nah, ini untuk melihat respon tersebut ketika diubah dari 0,2 bar, 0,3 bar, kemudian balik lagi ke 0,2 bar dengan proportional band 200. Kemudian kita ingin mencoba proportional B-nya itu kita perkecil menjadi 50%
dengan set point-nya 0,2 bar, kemudian diklik OK, apply OK, kita ini set point-nya diubah kembali, klik apply kemudian OK. Kita cek lagi di grafik. Ditunggu responnya sampai responnya itu stabil. Nah, bisa dilihat sudah cukup stabil. Kemudian kita balik lagi ke PID box, diklik. Kemudian set point-nya diganti 0,3 bar. Klik apply, kemudian OK kembali, dan bisa dicek lagi di grafik. Kemudian diulangi langkah sebelumnya dengan mengubah proporsional band menjadi 50%, 10%, dan kemudian 2%. Dan didapatkan hasil grafik sebagai berikut. Selanjutnya kita klik stop dulu, kemudian balik lagi ke diagram, kemudian kita ngecek PID box, kita manual terlebih dahulu, dan di sini pump speednya dikurangi hingga sampai dimatikan. Begitulah cara kerja untuk P-only. Kemudian selanjutnya kita pindah ke controller PI. Pertama, pump speednya kita pancing dulu sampai dia menyala dengan menaikkan kecepatannya secara bertahap. Sampai di angka 70%. Kemudian diklik PID box. Dan di sini kita setting integral time-nya itu sebesar 100 second, proporsional B-nya 2 atau 10% di sini, dan set point-nya 0,2 bar. Kemudian klik otomatis, apply, kemudian OK. Kemudian jangan lupa diklik go, dan kita bisa lihat tabelnya sudah direkam, dan kita tunggu beberapa saat, dan kita bisa lihat perubahannya pada grafik. Ditunggu beberapa saat hingga stabil. Kemudian balik lagi ke PID box untuk mengubah set point menjadi 0,3 bar. Kemudian jangan lupa klik apply kemudian OK, dan kita lihat perubahannya pada grafik, dan ditunggu responnya terjadi. Jika sudah cukup stabil, kita bisa mengubah set point-nya menjadi 0,2 bar kembali. Kemudian klik apply, kemudian OK. Ya, kemudian diulangi langkah seperti tadi dengan mengubah set point-nya dan integral time-nya di sini yang paling penting menjadi 50 second. Kemudian klik apply, kemudian OK. Kita lihat perubahan responnya pada grafik.
Jika sudah cukup stabil, kita bisa ubah set point-nya kembali dengan mengklik PID box. Set point-nya diubah menjadi 0,3 bar. Kemudian klik apply, kemudian OK. Dan kita lihat perubahan responnya pada grafik. Ya, ditunggu hingga stabil. Jika dirasa sudah cukup, kita bisa lanjut ke controller setelahnya, yaitu adalah PID. Kita set semuanya mulai dari awal dan kita harus menghitung PB-nya I dan D dengan rumus demikian: 1,7 kali PBC, 0,5 kali PC, dan 0,13 kali PC untuk derivatif. Nah, di sini diambil PBC-nya yaitu sebesar 10 dengan PC yaitu 4. Nah, kita bisa mendapatkan hasilnya yaitu PB untuk PID control ini sebesar 17%, integral time-nya 2 second, dan derivatif time-nya 0,52 second. Kemudian jangan lupa kita pancing dulu pompanya dengan menaikkan pump speed-nya secara bertahap hingga ke satu titik yaitu sebesar 70%. Kemudian klik PID box dan kita ubah set point-nya menjadi 0,2 bar. Kemudian proporsional B-nya 17%. Integral time-nya 2 second dan derivatif time-nya 0,52 second. Klik apply, kemudian OK. Dan jangan lupa klik otomatis di mode operation-nya. Dan kita jangan lupa klik go. Kita bisa lihat perubahan responnya pada grafik. Ditunggu responnya, nah sampai mendapatkan grafik sebagai berikut, di mana stabil, dan jika sudah selesai kita ubah set point-nya menjadi 0,3 bar, apply, kemudian OK. Nah, kita lihat grafiknya dan kita lihat perubahan respon yang terjadi pada grafik hingga stabil. Nah, bisa dilihat di situ grafik yang dihasilkan cukup stabil di set point 0,3 bar. Nah, tadi adalah cara pengaplikasian pressure control aparatus Amphir PCT53 ini. Nah, selanjutnya kita akan mengulik apa saja variabel-variabel yang berpengaruh pada grafik tersebut. Jadi, ada 3 variabel yang berpengaruh pada praktikum pressure control ini, yaitu adalah proporsional, integral time, dan derivatif time. Nah, atau yang disingkat dengan PID. Nah, PID ini adalah controller untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dan karakteristik adanya umpan balik dari suatu sistem tersebut. Nah, untuk kontrol proporsional band itu berpengaruh dengan menambah atau mengurangi kestabilan, memperbaiki respon time, khususnya
rise time, dan settling time, mengurangi error steady state. Nah, seperti pada gambar P only, semakin besar P atau proportional gain, misalkan pada P 200, offset akan semakin besar tetapi osilasi akan semakin kecil, berkebalikan dengan P 2%. Nah, selanjutnya itu adalah control integral time. Itu adalah untuk menghilangkan error steady state, responnya lebih lambat dan menambah ketidakstabilan. Nah, seperti pada grafik PI, pada I integral time 100, nah respon itu akan bergerak ke set point itu agak lama, terbalik dengan I 50 second, dia akan lebih cepat. Nah, yang ketiga itu adalah kontrol derivative time. Itu adalah memberikan efek rendaman pada sistem yang berosilasi sehingga memperbesar nilai Kp dan memperbaiki respon transient. Seperti pada grafik PI yang sudah bagus, jadi osilasinya semakin lama akan semakin kecil. Jadi tadi ada 3 variabel yang paling berpengaruh pada praktikum pressure control kali ini. Nah, kesimpulannya adalah hasil yang terbaik itu menggunakan ketiga-tiganya, yaitu proportional gain, integral time, dan derivative time. Nah, pada grafik PID tadi kita lihat garis sudah menyentuh set point yang kita inginkan. Jadi paling baik itu adalah dengan menggabungkan ketiga-tiganya. Sekian praktikum pressure control kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan see you on the top. Let's go. Peace out.